Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, minggu ini kita masuk ke dalam materi eliminasi dan clearance obat. Dan sebenarnya ada beberapa materi ya yang saya masukkan di dalam ini. Tapi saya membawakan satu materi saja. Dan materi sisanya itu adalah materi tambahan dan kita bisa baca untuk materinya lengkap. Ini tentang eliminasi dan clearance obat. Nah, eliminasi obat di sini merupakan sebuah pembersihan obat di dalam tubuh atau kita menyebutnya sebagai proses wash out ya. Nah, dimana obat di sini diekskresikan, tujuannya adalah untuk membersihkan obat secara keseluruhan dari dalam tubuh. Obat-obat yang larut dalam air atau pH rendah ya, atau biotransformasinya lambat atau tidak mudah menguap, itu juga akan diekspresikan. Kemudian jalur eksekusi lain itu seperti embodi, keringat, asin ya, serta paru-paru untuk obat yang bersifat menguap ya. Nah, sedangkan untuk yang ginjal di sini itu tentu dia akan lewat kompartemen sentral clearance di sini merupakan proses eliminasi obat dari dalam tubuh, meliputi volume cairan yang dibersihkan dari dalam tubuh per satuan waktu. Jadi kalau misalnya digambarkan ya, itu mili per menit. Nah, clearance sendiri itu akan menggambarkan fungsi dari organ ginjal. Jadi kalau misalnya kalian masih ingat materi tentang failure ya, itu kan ada pembagian clearance ya, ada pembagian clearance kreatif itu menunjukkan berapa sih kekuatan melakukan eliminasi atau wash out. Nah, seperti yang tadi saya katakan, organ yang terkait dalam proses eliminasi sendiri adalah ginjal yang mungkin kalian pernah pelajari sebelumnya waktu hal dan di antara semua bagian itu yang berfungsi untuk melakukan proses wash out di sini atau proses penyaringan itu adalah glomerulus. Jadi glomerulus itu terdapat nefron yang berfungsi untuk proses wash out. Proses wash out atau clearance itu tergantung dari aliran darah yang masuk di glomerulus sendiri atau clearance di sini juga kita sebutnya biasanya sebagai GFR atau glomerulus filtration rate. Jadi GFR dan juga clearance kreatin itu sama clearance. Nah, ada beberapa hal yang tentu menjadi pertimbangan. Yang pertama dari jumlah nefron, yaitu juga akan berpengaruh. Kemudian yang kedua itu dari tekanan darah. Seperti di antara lain itu juga pengaruh dari ion yang ada di dalam tubuh. Ion yang dimaksud di sini adalah ion klorida, natrium, urea, glukosa. Ada beberapa ion yang seharusnya tidak keluar di ginjal atau tidak keluar dari hasil metabolisme, hasil dari ekskresi ginjal dalam hal ini urin. Nah, proses ekskresi obat sendiri meliputi beberapa proses. Yang pertama itu filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus di sini ya terjadinya di glomerulus sendiri, jadi disaring di glomerulus sendiri. Nah, kemudian sekresi tubular aktif yang terjadi di tubulus ya, tubulus proksimal. Lalu ada reabsorpsi tubular, ini biasanya di tubulus distal. Ada reabsorpsi atau sebenarnya di tubulus proksimal juga. Dari itu juga sebenarnya ansianya juga ada. Nah, sekarang dari farmakokinetik ya, di sini kita bisa menghitung nilai pH dari
dari obat yang dari hasil ekskresi ya, hasil ekskresi ginjal itu dengan rumus seperti yang ada di atas. Nah, tetapi sebenarnya ada pertimbangan lain untuk fraksi ya. Jadi kalau sama juga seperti pada pemberian intravena ataupun pemberian oral ya, ada fraksi. Nah, untuk yang proses eliminasi juga kita pertimbangkan fraksi. Nah, fraksi sendiri di sini itu bisa kita hitung atau bisa juga sudah ditetapkan dalam soal. Nah, ini contoh untuk menghitung pH dari obat yang tereliminasi yang di urin berdasarkan pertimbangan pKa ya. Ini contoh data saja. Di sini ada obat yang tereliminasi dan ada obat yang tidak tereliminasi dengan nilai pKa yang berbeda, nilai pKa 3 dan juga pKa 5, dan pH urinnya juga berbeda. Dari yang normal ya atau 4 sampai yang asam ya, jadi yang bersifat asid. Nah, ini untuk rumus menghitung basa kuat ya, dan asam kuat. Rumusnya memang agak berbeda. Jadi pH yang membedakan itu adalah penempatan pKa ya. Kalau misalnya dia asam lemah itu nilai pKa-nya itu lebih kecil dibanding biasanya lebih kecil dibandingkan yang pH urin atau pH plasma. Tapi kalau dia itu basa lemah, nilai pKa-nya itu biasanya lebih besar daripada pH urin ataupun pH plasma. Contoh, kita akan menghitung amfetamin ya, yang bersifat basa lemah dengan urin yang bersifat alkali yang tidak tereliminasi, atau misalnya kita menghitung amfetamin yang bersifat basa lemah dengan pH urin yang lebih asam tereliminasi garam, sehingga reabsorpsinya akan lebih kecil dengan ekskresi dari dalam urin. Atau mungkin asam salisilat yang sifatnya asam lemah yang asam salisilat dengan pH urin asam itu akan terionisasi lebih larut pada lemak dan reabsorpsinya akan lebih besar. Nah, ini contoh. Sekarang kita nanti bisa baca ini untuk penentuan jika misalnya melakukan itu pH urin 3, 5 dan juga 7. Nah, untuk clearance obatnya sendiri eliminasi yang tadi saya katakan itu terjadi di glomerulus. Tapi di dalam tubuh itu kita juga mengenal yang namanya clearance total. Tapi clearance total di sini itu bukan hanya berasal dari renal ya. Jadi clearance sebenarnya juga terjadi di hepat ya. Jadi ada clearance metabolisme dan juga ada clearance renal. Nah, clearance total ini adalah gabungan dari clearance metabolisme dan juga clearance renal itu sendiri. Tentu keduanya dipengaruhi oleh volume distribusi. Nah, untuk menghitung clearance total itu bisa dengan rumus ini ya, persamaan yang di atas itu dosis ya, dosis dibagi dengan sawal dibagi dengan konsentrasi plasma. Itu ketemu clearance total. Atau kita mau menghitung elimination rate-nya itu sama dengan rumus yang di atas, elimination rate. Atau bisa juga dengan rumus yang lain, itu dengan mencari nilai K ya, laju eliminasi dikali konsentrasi plasma dikali volume distribusi dibagi konsentrasi plasma. Nah, ini kan sama-sama ya, konsentrasi plasma sama, berarti clearance total itu sama dengan K kali VD, atau clearance sama dengan K kali VD. Jadi kalau misalnya kita pernah ketemu rumus CL sama dengan K kali VD, atau misalnya K sama dengan clearance per VD, nah itu sebenarnya keturunan dari rumus ini, persamaan 6.13. Nah, ini contoh obatnya ya, untuk clearance
penisilin. Penisilin di sini ada konsentrasinya itu sekitar 150 mikrogram per menit ya. Kemudian dosis awalnya itu adalah 100 mikrogram per mili didapatkan untuk clearance itu dari penisilin. Ini bukan clearance aslinya, tapi clearance obatnya. Clearance obatnya itu sekitar 15 mili per menit. Nah, ini contoh yang lain tapi dengan rumus yang berbeda, dengan mencari nilai K ya, kali distribusi ya. Dapatnya sekitar 16-17. Nah, ini rumus yang kedua. Kalau ini tadi rumus pertama. Nah, untuk clearance sendiri ya, clearance sendiri hanya melibatkan clearance renal ya, hanya melibatkan ginjal saja, tetapi ada rasio interaksi. Rasio interaksi di sini merupakan fraksi obat yang diekstraksi oleh organ saat obat itu melewatinya. Dalam hal ini yang dimaksud melewati ginjal ya. Nah, itu bisa juga dengan mencari berapa produk aliran darahnya atau Q dan juga dikalikan dengan rasio ekstraksi. Tapi sebenarnya untuk rumus ini jarang digunakan. Nah, ini untuk gambarannya bagi eliminasi, di mana di situ menggambarkan konsentrasi obat di dalam darah dan juga konsentrasi obat yang masuk ke dalam atau melewati organ. Dan untuk rasio ekstraksi itu bisa dicari dengan konsentrasi obat di dalam darah dikurangi dengan konsentrasi obat yang melewati organ dibagi dengan konsentrasi obat di dalam darah. Atau bisa juga dengan rumus clearance sama dengan Q dikali CA kurang CV per CA. Nah, ini sama sebenarnya untuk mencari clearance. Jadi ada 3 rumus sebenarnya untuk mencari clearance. Rumus pertama tadi yang kita mempertimbangkan berapa dosis obat eliminasi yang tereliminasi dan dosis obat awal, atau bisa juga dengan pertimbangan volume distribusi dan juga laju eliminasi, atau bahkan dengan pertimbangan laju atau konsentrasi obat di dalam darah dengan rasio ekstraksi obat. Nah, untuk clearance renal sendiri bisa dihitung. Ini khusus untuk clearance renal ya. Kalau yang tadi kita berbicara tentang clearance total. Nah, untuk clearance renal itu kita bisa menghitung dengan ekstraksi rate dibagi dengan konsentrasi plasma. Ekstraksi rate di sini bisa dicari dengan dosis DU per DT ya. Nah, persamaannya seperti yang Anda lihat di layar sekarang. Nah, atau bisa juga dengan rumus yang ini, laju filtrasi ditambah dengan laju sekresi ya, ditambah laju reabsorpsi dibagi konsentrasi. Untuk laju filtrasi itu bisa dengan rumus ini ya, persamaannya bisa dengan persamaan seperti ini. Jadi kita bisa mencari DU per DT nya lewat sini. Bisa dengan dua cara, yaitu KE kali volume distribusi kali konsentrasi plasma, atau langsung clearance renal kali konsentrasi plasma. Jadi muncullah persamaan KE sama dengan clearance per volume distribusi. Ini tadi saya katakan. Jadi clearance, kalau misalnya kita balik ya, clearance sama dengan K kali volume distribusi. Jadi kalau misalnya kita mau mencari nilai KE nya atau laju eliminasinya, ya itu bisa dengan clearance renal itu sendiri dengan volume distribusi. Nah, ini untuk mencari dengan rumus kalau misalnya kita mengetahui fraksi dari obatnya. Tapi ini biasanya fraksi itu sudah ditentukan ya. Fraksi digambarkan dalam dalam rumus itu PR FR ya. FR itu biasanya sudah ditentukan berapa persen fraksi obat.
kekosongan yang tidak bergantung dari model ya. Jadi Anda bisa menggunakan model apapun. Jadi untuk mengetahui clearance total itu bisa dengan paling tinggi atau clearance juga sama model, atau clearance metabolisme atau clearance hepatik ya. Clearance metabolisme itu juga disebut clearance hepatik biasanya. Jadi laju metabolisme dengan ideal. Kemudian clearance total ya clearance renal sama dengan clearance metabolisme atau clearance hepatik. Sedangkan nilai kasar itu sama dengan eliminasi ditambah dengan laju metabolisme. Ya kuncinya sebenarnya adalah di sini CL sama dengan K kali VD. Itu rumus yang akan Anda pakai bahkan untuk genetika klinis pun ya, itu tetap Anda pakai untuk rumus itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya share pada pertemuan kali